salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Junita Putar-Putar. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutu, dan prodi saya itu Pendidikan Agama Kristen. Saya melakukan video ini guna memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah teori belajar dari dosen pengampu Bapak Baginda Sitompul. Selamat mendengarkan. Teori sibernetik. Sibernetik dapat dikategorikan sebagai sebuah ilmu tentang pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, pembelajaran adaptasi, dan organisasi yang terjadi pada individu, kelompok, organisasi, negara, dan mesin. Bukan perkara teknologi atau kecanggihannya, namun sistem yang terjadi di dalamnya. Sibernetik digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik dapat memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi. Sibernetik merupakan suatu teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan, serta antar sistem. Berdasarkan teori sibernetik, ahli psikolog menganalogikan mekanisme kerja manusia seperti mekanisme mesin elektronik. Teori ini menganggap individu atau pembelajar sebagai suatu sistem yang dapat mengendalikan umpan balik sendiri atau disebut self-regulate. Pengelolaan pembelajaran dalam teori belajar sibernetik. Kondisi 1. Kondisi internal. Siswa yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengelolaan informasi dan yang sangat penting untuk dipertahankan oleh guru dalam mengelola pembelajaran, yaitu kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, preversi, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Yang kedua, kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran dengan proses pengelolaan informasi lain, kondisi belajar, tujuan belajar, pembelajaran umpan balik. Kelemahan teori sibernetik. Teori sibernetik sebagai teori belajar seiring kali dikritik karena menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengelola informasi, pemikir, dan pencipta. Teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar, sehingga menyulitkan dalam proses penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikolog dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Kelebihan teori sibernetik. 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses yang menonjol. Kedua, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Ketiga, adanya keterahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang diingin capai. Keempat, balikan informasi memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat ujub kerja yang dicapai dibandingkan dengan ujub kerja yang diharapkan. Kelima, penyaji pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Ada beberapa para ahli menyebutkan tentang teori sibernetik. Yang pertama yaitu Landa. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus, memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda. Penafsiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Menurut Pasca dan Stock, ada dua macam cara berpikir dalam pembelajaran, yaitu cara berpikir surrealis dan menyeluruh. Pendekatan surrealis memiliki kesamaan dengan pendekatan
algoritmik, namun sesuatu yang dikatakan sebagai cara berpikir menyeluruh tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Cara berpikir menyeluruh ialah berpikir yang cenderung melompat ke depan langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Menurut mereka, proses belajar tergantung pada strategi yang digunakan oleh peserta didik. Tujuan belajar yang dipecahkan menjadi sub yang lebih kecil agar peserta didik lebih bisa fokus. Dengan demikian, secara ringkas dapat dikatakan bahwa teori sibernetik merupakan teori belajar yang menekankan pada penyampaian informasi. Dalam penyampaian informasi, interaksi antar pendidik dan peserta didik hendak diperhatikan agar pemahaman mengenai informasi yang disampaikan dapat diterima, diproses dan tersimpan dengan baik di memori peserta didik. Penerapan teori sibernetik. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Kedua, menentukan materi pembelajaran. Ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi yang akan disampaikan. Keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan informasi atau algoritmik dan heuristik. Kelima, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Keenam, menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pembelajaran atau sistem informasi. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang teori sibernetik. Jika ada kata-kata yang salah atau dalam menyampaikan informasi tentang teori sibernetik, saya minta maaf. Sekian hasil video saya ucapkan terima kasih.